Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, di mana saja Anda semua berada, yang mudah-mudahan semua selalu dirahmati dan diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, lalu kemudian kita mampu sempurnakan nikmat itu dengan memperbaiki kualitas keimanan kita. Salawat ring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang begitu dicintai oleh Rasulullah. Maka dari itu Al-Fakir mengajak kepada seluruh jamaah untuk mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah, mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, agar supaya kita nanti ditandai umat Rasulullah yang banyak hidupnya membaca salawat dan dibangkitkan wajah kita dalam keadaan bersinar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'anil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dihadapkan dengan dua pilihan. Hidup kita ini dihadapkan antara dua pilihan setiap ibadah yang kita kerjakan, antara surga ataupun neraka. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita pantas menjadi penghuni surga? Dan pertanyaan kedua adalah, apakah manusia yang lemah seperti kita ini siap kalau harus masuk ke dalam neraka yang panasnya luar biasa? Padahal kalau kita lihat, Masya Allah, di dunia ini kita baru kesengat korek api saja sudah merasakan sakitnya dahsyat luar biasa. Kita lihat perkantoran, rumah-rumah yang kebakaran, apinya begitu besar. Padahal subhanallah, itu hanya asap yang ada di neraka yang Allah kirimkan untuk di dunia ini. Bagaimana dengan panasnya api neraka nanti? Maka dari itu, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah, pantaskah kita masuk ke dalam surga? Sudahkah amal kita cukup untuk memasukkan kita masuk ke dalam surga? Tentunya jawabannya adalah tidak. Tidak seimbang amal kebaikan kita dibandingkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pasti kita masih ingat ulama sufi yang sangat termasyhur, yang sangat tersohor. Beliau tidak lain adalah Abu Nawas. Beliau menyampaikan dalam sebuah syair yang begitu luar biasa. Dan kalimat ini pun, syair ini pun merupakan sebuah doa yang beliau panjatkan untuk merayu Allah, mengambil perhatian Allah agar supaya beliau dimasukkan ke dalam surga. Tentunya kita masih ingat syair yang diciptakan oleh Abu Nawas. Ilahi nas tunil firdaus si'ala wa
aqwa 'alan naril jahim. Jika kita perhatikan makna dari syair ini luar biasa. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak pantas rasanya masuk ke dalam surga Firdausmu. Kalimat berikutnya, wala aqwa 'alan naril jahim. Namun ya Allah, aku pun gak kuat kalau harus masuk ke dalam neraka. Ini sebenarnya membingungkan doa ini. Masuk surga gak pantas, masuk neraka ngerasa gak kuat. Terus maunya kemana? Nah ini kalimat yang mulia, yang luar biasa di berikutnya adalah wahabli taubatan wa'fir dhunubi. Untuk itu ya Allah, agar supaya hamba ini pantas masuk ke dalam surga, karena banyaknya dosa-dosa hamba ini, ampuni dosa hamba ya Allah. Ini luar biasa, ini etika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diri kita ini merasa enggak pantas kalau hanya masuk ke dalam surga berbangga dengan amal kebaikan kita. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun pernah disampaikan oleh Rasulullah, jika kita pengen berlomba-lomba terhindar diri kita dari siksaan api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, hadis ini pun juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW menyampaikan satu hal kepada para sahabat. Akhbirukum bimang tahrumu alaihin nar. Aku kabarkan kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian tentang golongan-golongan orang yang diharamkan oleh Allah jasadnya tersentuh oleh api neraka. Wah, sahabat saat itu sangat penasaran, apa itu ya Rasulullah? Inilah hebatnya para sahabat dibandingkan manusia pada zaman sekarang. Disampaikan ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang iming-iming janji Allah bagi orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak sedikit di antara kita yang mungkin cuek saja, pengen masuk surga, tapi begitu diberikan ayat-ayat tentang luar biasa kenikmatan yang ada di dalam surga, namun tetap saja tidak bertambah amal kebaikannya. Tapi para sahabat di saat Rasulullah menyampaikan tentang akhbirukum bimang tahrumu alaihin nar, aku kabarkan kepada kalian tentang golongan orang-orang yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Dan tentunya ini adalah cita-cita orang yang beriman. Tidak ada satupun orang yang beriman, yang bertakwa, yang pengen jasadnya tersentuh oleh api neraka. Maka dengan berbagai cara bagaimana supaya kita dihindarkan oleh Allah tersentuh api neraka. Kalau diharamkan dari api neraka, secara tidak langsung pasti tempat yang layak untuk kita nanti insya Allah adalah surga Jannatun Na'im.